Jadi, pertama saya ucapkan selamat Ramadan dulu ya. Hari Jumat kemarin itu saya ada di Pasca. Hari Jumat saya ada di Pasca. Ya. Nah, karena bimbingan maka saya tidak bisa menyapa kelas ya. Saya tidak bisa menyapa kelas. Bentar. Oke. Nah, hari ini saya coba ini asbabul wurudnya ya, asbabul wurud menyapa Pak Yoyok ya. Jadi sesuai dengan ijma kita ya, sesuai dengan kesepakatan kita terkait dengan proses perkuliahan kita, bahwa saya kan bagi-bagi tugas nih, saya dengan Pak Yok itu kan bagi-bagi tugas ya. Saya mengawal makalah, kemudian Pak Yok mengawal materi. Nah, dari makalah yang sudah masuk itu ya pertama saya ucapkan terima kasih dulu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah menyiapkan makalah itu. Apapun tetap itu. Saya harus mute all dulu. Tapi mute all dari saya itu, Ibu Bapak, saudara boleh mengaktifkan ya, bisa mengaktifkan kembali mic-nya. Jadi tidak saya kunci ya, mic-nya tetap bisa bisa digunakan. Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan bahwa saya mengawal makalah dan makalahnya adalah berformat artikel jurnal. Nah, Ibu Bapak, karena ilmu kita ini adalah it's a part of Islamic Studies ya, bagian dari Islamic Studies, dan dalam tradisi riset Islamic Studies itu transliterasi diantaranya menjadi bagian yang tak terpisahkan. Nah, saya minta makalah Ibu Bapak itu menggunakan transliterasi itu ya. Kan waktu kita S1 kita sudah diberi pedomannya. Itu. Cuman karena pengalaman kita waktu kita S1 tidak seketat ya, atau bahkan tidak ketat ya. Jadi ada yang gunakan, ada yang tidak, lolos-lolos saja tuh zaman S1 itu. Jadi mohon mohon diperhatikan itu. Pak Anton susah ya, kalau kan kita belajar itu yang belum kita kuasai ya. Kalau yang sudah kita kuasai kan nggak usah kita pelajari, lewat aja kan gitu ya. Jadi mohon ini dipahaminya seperti itu. Dan transliterasi kita itu ternyata sama seluruh UIN, seluruh PTKI ya, seluruh PTKI itu sama karena kita menggunakan ini nih ya. Jadi SKB tahun 87 dan sampai sekarang belum dirubah ya. Saya cek kemarin di Jogja. Ini link juga saya kirim ke kelas Jogja ya, Pak Yoyok. Jadi makasih lah kelas ini mau berbagi link juga ya, gitu. Tuh seperti itu. Jadi mohon diperhatikan dulu transliterasinya. Nah ini kalau misalkan saya lihat dulu yang tadi ya, yang tadi atau yang kemarin gitu ya. Di DKI Jakarta, Ade Sofyan menjelaskan. Nah ini. Sesuai aturan dalam undang-undang.
Lalu bagaimana respon keluarga Salino dan Lura penganiayaan selanjutnya? Oh, ya, ini Ain, Ainal yakin ya. Ini kan nggak begini nulisnya, ya. Ini terlihat ya. Tuh, cara nulisnya itu begini. Jadi saya ngambil ruang dari sinilah ya. Saya ngambil ruang dari sini. Nah, karena saya sudah kirim add-in diakritiknya, kita gunakan dulu ini ya. Ini nanti yang berbasis IBM, Microsoft, itu di sebelah sini nih ininya. Oke. Apa tombolnya? Sini ada tool, ada template add-in. Nah, ini nih. Diakritik dot-dotnya ini diaktifkan. Klik OK. Ya. Jadi untuk menulis Ainul yakin itu, ini caranya, saya perbesar ya. Ain, itu Ain itu begitu ya. A, yakin. A. Nah, gitu. Ya. Ain al yakin itu seperti ini nulisnya. Oke, ini apostrofnya kita memang agak kesulitan terkait dengan apostrof itu. Nah, kan ada S. Nih. Yang sebelah kiri ini untuk Ain. Yang sebelah kanan ini untuk Hamzah. Ya. Quran. Nah, gitu ya. Aisyah itu nulisnya Aisyah. Ain ya. Ain. Oke. Tuh, panjang ya. Aisyah. Nah, Hamzahnya yang ini. Tuh. Jadi Arabnya kan begini. Bentar. Aisyah. Itu ya. Nih. Itu. Ya, itu contoh aja ya, contoh. Itu satu. Yang kedua, mari kita lihat. Oke, judul bahasa Indonesia. Di awal kan judul bahasa Inggris ya, bahwa dalamannya bahasa Indonesia itu oke. Judul bahasa Inggris, kemudian di abstraknya ada judul bahasa Inggris dan untuk abstrak bahasa Indonesia, judul bahasa Indonesia, untuk abstrak bahasa Inggris, judul bahasa Inggris. Itu seperti itu. Nah, afiliasi. Afiliasinya perguruan tinggi masing-masing ya. Yang Bandung, Bandung, yang Jogja, Jogja.
yang mana Purwokerto ya. Itu. Oke. Jadi itu mohon diperhatikan. Email bagi yang masih belum menggunakan email resmi, mohon segera menemui bagian IT perguruan tinggi masing-masing. Yang belakangnya belum ACID itu. Ya. Itu kemarin kan saya kirim tuh tayangan, kita dapat fasilitas Microsoft Office 365 gratis. Iya, bukan gratis, dibayar oleh UKT masing-masing. Itu ya. Tuh, jadi mohon yang belakangnya itu ekstensinya @student.uinsgd.ac.id untuk Bandung ya. Itu yang bukan Bandung berarti disesuaikan. Itu untuk mendongkrak webometrik kita. Tuh, jadi jadi gini, Ibu Bapak Saudara, kita melakukan pekerjaan itu selama kita bisa memberikan keberkahan. Kan arti berkah itu nilai tambah gitu ya. Jadi kita harus mewujudkan agar doa kita itu diijabah atau lebih diijabah. Gitu. Caranya ya seperti itu. Agar nilai tambah ke kampus juga bisa lebih baik ya itulah. Tuh, jadi mohon ini yang belakangnya masih Gmail, seluruh mahasiswa, itu, apa saya wajibkan aja Pak Yok? Saya wajibkan aja ya, gitu. Nah, jadi kalau misalkan disetujui, ya mari kita wajibkan ya, mari kita wajibkan seluruh mahasiswa harus menggunakan email ekstensi kampus official. Ya di antara berkah yang langsung diperoleh yaitu tadi webometrik kita naik dan kita dapat fasilitas dari penggunaan email itu. Oke. Nah, berikutnya ini saya sudah komen kalau nggak salah ini ya. Jadi kalau lihat abstraknya seperti ini, tiba-tiba di sini ada DSN MUI, berarti sejarah pasar modal syariah di Indonesia gitu ya. Tambah itu. Itu kemudian oke. Jadi yang tadi itu yang mana? Yang ini ya. Nah, ini itu kan saya udah kirim ya. Jadi bagi Ibu Bapak yang biasa menggunakan Zotero, ini saya sudah kirim yang Zotero-nya ya. Demikian juga yang Mendeley. Ya, yang ini Zotero, yang ini yang Mendeley. Jadi dua file ini sudah saya kirim di WA group masing-masing ya. Di WA group masing-masing, jadi tinggal digunakan oleh masing-masing. Yang terbiasa Zotero, gunakan Zotero. Yang terbiasa Mendeley, gunakan Mendeley. So, mohon dipastikan agar sesuai dengan standar penulisan artikel jurnal. Oke, jadi tujuan jangka pendek saya adalah Ibu Bapak Saudara punya publikasi UTS berbahasa Indonesia, UAS berbahasa Inggris. Itu ya tujuan jangka pendeknya. Tujuan jangka panjangnya atau mungkin agak jangka menengah atau apa istilahnya terserah lah ya. Nanti saudara lulus itu, saudara memiliki kualifikasi. Memiliki kualifikasi sebagai penulis artikel. Kan ini membuka lapangan kerja. Kampus kita tidak memberikan lapangan kerja secara langsung. Tapi saya lebih memilih format seperti ini agar paling tidak, ini dari yang sudah ya, mahasiswa nggak terlalu menyalahkan kampus gitu ya. Ini ada sudut pandang ke sana. Kenapa? Karena saya tahu ada mahasiswa yang menyalahkan kampus. Kok kampus kita nggak membekali soft skill di bidang ini? Iya meskipun nggak semua ya, tapi saya pernah mendengar itu. Karena kan saya pernah ngobrol lah. Saya kan sering mengatakan di kelas saya dosen, saudara mahasiswa ya. Di luar kelas kita temenan saja. Nah pada saat posisi kita sebagai teman, akhirnya keluarlah curhat itu. Ya, ini mohon maaf nih saya sampaikan sekarang ya. Tadinya nggak akan saya sampaikan, tapi oke lah, nggak apa-apa. Jadi ini, jadi saudara kemampuan-kemampuan yang saya sebut sebagai soft skill
meskipun itu sebetulnya juga tidak soft ya, ada beberapa yang tidak soft, itu mohon dipastikan. Dan seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang saya ampu, saya coba bikin formatnya sehingga biar sekalian kuliah, sekalian juga saya membekali para mahasiswa itu. Oke, oke, mari kita lanjut. Oke, jadi ini mohon diperhatikan. Tuh. Oke, abstrak, kata kunci, ini jangan langsung ke pembahasan. Ini pendahuluan ya. Ini pendahuluan nih. Jadi Imran itu apa sih? Introduction, method, result, and discussion. Ya, ini. Ini ya. Jadi ini abstrak, saya ambil abstrak dari sinilah ya. Ini kan demi teks ya. Ini abstrak, ini kata-kata kunci. Oke. Yang bahasa Indonesia tinggal di bahasa Inggris kan, atau dibikin abstrak dalam bahasa Inggris, yang ini juga sama. Oke, jadi jangan lupa, jangan ujuk-ujuk ya, jangan tiba-tiba pembahasan gitu. Mohon ini pendahuluannya dihadirkan, dan inilah contoh bagaimana transliterasi digunakan. Ya. Yang paling sering transliterasi itu digunakan di rujukan. Ini contohnya ya. Nih, ya, perbesar dulu. Nih, satu. Nah, ini Abdullah, ini Ain ya. Ini Ain. Hasan. Nah, Abdullah di situ kan ada H. Dalam huruf jalalah itu kan ada H. Allah itu dalam huruf Allah ada H. H dalam Allah dan H dalam Hasan itu beda, maka jadilah seperti ini. Ya, ini perbedaannya. Ya. Ini H dalam Allah tidak ada titik, H dalam Hasan ada titik. Ini Humaid. Jadi Humaid itu bukan Humaid nulisnya, tapi ya mati berdasarkan pedoman. Ya itu kan di sini. Nah, yaitu Y. Ya. Dan Humaid itu nulisnya begini. Humaid. Tuh. Kenapa jadi Humaid? Gitu ya. Gitu. Tidak ada baris kasroh, tidak ada ya. Humaid itu tidak ada baris kasroh itu. Gitu ya. Kenapa tiba-tiba jadi Humaid nulisnya? Yang benar Humaid gitu ya. Nah itu. Jadi seperti itu contoh penggunaan transliterasi itu. Oke. Nah ini. Al-hadisi ya seperti ini. Wantor lek-lek, iya. Itulah kenapa kita belajar ya. Gitu. Kalau nggak mau lek-lek nggak usah belajar. Gitu. Dibiasakan aja ya. Dibiasakan. Matih tuman batan tumbal itu ya istilahnya ya. Oke, jadi ini seperti ini pendahuluan. Setelah pendahuluan, ini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu terdiri dari dua subsection, tinjauan teoretik dan penelitian terdahulu. Ini gunanya untuk apa? Untuk membuktikan kita paham apa yang kita tulis.
nggak cuma mindahin, nggak cuma ngerujuk. Jadi ngerujuk itu ngerujuk ya. Jadi kita apa yang kita tulis ada rujukannya, sehingga kalaulah itu pernyataan tidak apa aspek terdekatnya tidak terkena tudingan plagiasi. Itu aspek terdekatnya. Tapi aspek lain yang jauh lebih substantif secara akademik, kita menjadi paham apa yang kita tulis, tidak hanya sekedar merujuk. Nah itu ya. Jadi buktinya apa? Kita berhasil menghadirkan narasi tinjauan pustaka yang terdiri dari dua itu. Tinjauan pustaka terdiri atas informasi, narasi bahwa sudah sekian perkembangan, sudah sampai di mana perkembangan tema atau topik yang kita pilih itu. Jadi kalau tema topiknya di sini mana tadi? Nah ini ya. Nah, ini sudah di mana sih? Pertanyaannya ya. Jadi kan sekaligus pertanyaan UTS. Sudah sampai mana perkembangan orang membahas sejarah pasar modal syariah. Jadi kalau jawabannya bahasa Indonesia itu UTS. Gitu ya. Kalau jawabannya bahasa Inggris itu UAS. Gitu. Nah, jadi ini mohon diperhatikan tuh. Nah, ini baru bisa kita pahami bahwa mahasiswa itu paham untuk apa yang dipelajarinya, bisa menghadirkan narasi tinjauan pustaka. Itu ya. Jadi pasar modal sendiri sejak kapan? Nah, kalau kita lihat yang barusan itu, ini ambil contoh aja ya. Sejarah pasar modal. Judulnya saja kan sudah sejarah pasar modal. Nah, sekarang pustaka yang menjelaskan sejarah pasar modal itu sejak ditulis orang sampai dengan hari ini itu dari mana sampai kemana. Tuh, sekarang kita lihat di sini. Ya, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini sebetulnya ini bisa langsung aja diganti dengan pendahuluan. Karena ini masih membicarakan pendahuluan. Itu ya. Ini kita bisa. Jadi kalau saya reviewernya, ini pendahuluan aja. Oke. Itu ya. Ini siapa nih? Bapak ya, Muhammad Anwar Nur Hasan Rumaf. Oke, itu ya. Tuh, seperti itu. Jadi mohon yang lain juga melakukan hal yang sama. Itu seperti itu. Nah, kalau saya mau kasih komentar, ini di drop aja. Ya. Dalam ajaran Islam, ilmu pengetahuan dengan konsep gradasi tadrij, bukan tajrij ini ya. Tadarruj, tadrij. Itu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, inilah gunanya kuliah itu kan di sini ya, untuk menyelesaikan persoalan, untuk menyamakan temuan, ya gitu seperti itu. Koreksi-koreksi dan lain sebagainya ya. Ini seperti itu. Oke, jadi mungkin ini ngerujuk. Oh, oke, dua. Siapa? Siapa yang dirujuk ini? Laili Fathul Hidayat, pengaruh pengetahuan tentang saham syariah terhadap motivasi. Oke. Disertasi UIN Raden Intan. Oke. Oke. Jadi saya sendiri sebetulnya, kalau saya reviewernya ya, ini jangan disimpan di pendahuluan. Ini disimpannya di pembahasan. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya di pembahasan. Kenapa saya lebih menyarankan di pembahasan? Karena ini terkait dengan rumah besar kita. Rumah besar kita kan Islamic Studies. Ini kan kita bicara ilmu pengetahuan. Itu. Dan semua ilmu itu tadrij, tadarruj. Cuman nggak disebut aja. Kita menyebut tadrij ini bahasa Arab ya.
Ya sama. Makanya ada dalam filsafat ilmu itu ada kontinum dan akumulatif. Ya, di samping rasional atau logis dan empirik, sains itu kontinum dan akumulatif. Itulah sebabnya kenapa waktu kita nulis skripsi ada tinjauan pustaka, ada penelitian terdahulu. Dan tinjauan pustaka di sini yang isinya 2 ini nggak beda dengan waktu kita nulis skripsi. Oleh sebab itu, Pak Yoyok, saya agak heran kalau ada mahasiswa yang merasa kebingungan. Apa itu tinjauan pustaka, apa itu tinjauan teoretik, apa itu penelitian terdahulu. Pertanyaan saya kan balik bertanya, apakah kita semua pernah menulis skripsi untuk S2? Untuk mahasiswa S3, apakah kita pernah menulis skripsi dan tesis waktu kita S1 dan S2? Gitu ya. Karena dalam konteks pendidikan di Indonesia, S2 itu kan alumni S1. Nggak ada yang S2 bukan alumni S1. S3 itu alumni S1, S2. Kecuali beberapa tahun yang lalu ada S3 yang tanpa S2, yang ada istilah program apa ya, ya adalah istilahnya itu ya. Beberapa zaman-zaman tahun sebelum tahun 2000-an lah ya. Sebelum tahun 2000-an tuh ada. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ini sebetulnya saya sering mengatakan siapapun yang pernah menulis skripsi atau tesis. Jadi kalau saya sampaikan di kelas S2, siapapun yang pernah menulis skripsi itu bisa menulis artikel jurnal. Kalau saya sampaikan di kelas S3, siapapun yang pernah menulis skripsi dan tesis itu bisa menulis artikel jurnal. Ya, karena saya pernah menguji disertasi di World Class University aja itu, ya, di mana di University Malaya, 5 disertasi saya uji di sana. Ini sama, ya. Jadi IMRAD itu sama, Introduction, Method, Result, and Discussion itu sama. Strukturnya sama seperti ini. Ya. Tuh. Jadi mohon ini diperhatikan. Itu tinjauan pustaka. Nah, kalau tinjauan teoritik itu langsung narasi teori. Ya, langsung narasi teori. Jadi kalau kita bicara di sini ya. Semangat tadi. Nah, ini ya. Kan judulnya kan pasar modal. Jadi narasinya, jadi bukan narasi teori sejarah, bukan, narasi pasar modal. Itu ya di tinjauan teoritiknya. Pasar modal itu apa sih? Gitu. Nah, sehingga tidak terjadi tahsilul hasil antar makalah. Itu ya. Jadi si A itu tidak kembali membahas apa yang sudah si B tidak kembali membahas apa yang sudah dibahas oleh si A. Pak Anton udah tanggung, udah saya nulis, ya sudah, berarti nanti dalam edisi revisinya diperbaiki. Gitu. Karena kan sekarang boleh jadi A, B, C, D, 4 orang mahasiswa. Boleh jadi ada bagian-bagian yang sebetulnya itu sudah dibahas oleh si A. Ya, dibahas kembali oleh si B, dibahas kembali oleh si C, dibahas kembali oleh si D. Itu ada wilayah-wilayah yang tumpang tindih. Jadi ini biar diketahui oleh kita semua, ya kenapa memformat kuliahnya seperti ini agar efektif. Tuh. Yang kedua, kalau yang sifatnya naratif itu kan sudah tersedia di Google. Tinggal bagaimana kita olah. Gitu ya. Bagaimana kita olah. Itu. Ya cara bacanya saya gunakan, tempo hari saya bikin tayangan. Saya bikin tayangan imersif itu lebih dari 3 kali ya. Itu sudah saya sampaikan, termasuk juga andai sumber-sumbernya berbahasa Inggris. Ya, ketika sumber-sumbernya berbahasa Inggris, ya immersive reader langsung bisa memberikan bantuan. Bahwa masih ada beberapa yang kita rasa tidak tepat, ya oke lah ya. Kan apapun aplikasi itu kan robot, ya. Robot kan nggak punya perasaan, gitu ya. Robot kan nggak punya perasaan. Oke, gitu. Oke, jadi pendahuluan. Oke, ini ya.
Nah, penelitian terdahulu itu yang oke, sejarah pasar modal. Jadi ini saya kasih contoh ya. Seperti apa sih penelitian terdahulu? Sekarang kita masuk ke Google Scholar ya. Jadi saya ulang karena ini saya sudah sampaikan. Di Google saudara mohon langsung disetting Google Scholar dan Google Books. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima informasi, menemukan informasi terkait dengan kajian pustaka yang isinya kajian teoretik dan penelitian terdahulu. Kita buka ini ya, di Google Scholar nih. Kita buka contoh. Nah, di sini ketikkan aja. Sejarah sorry. Mesti Arab. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Tuh, kan judulnya udah saya review ya. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Ini kita klik. Tuh. Saham dan pasar modal syariah, konsep sejarah dan perkembangannya. Ini bisa kita buka. Ini juga pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah juga dapat diteliti perkembangan setelah. Ini bisa kita buka. Tuh. Itu. Tuh. Tuh. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8. Nah, ini ya. Ya ini. Jadi ini kalau ini kita lihat. Ini jurnalnya apa nih? Mari kita lihat. Ada jurnalnya enggak? Ini akademi. Oh ini saham dan pasar modal syariah Mikot ya. Jurnal Mikot. Ini mungkin jurnal Mikot yang dulu ya. Jurnal Mikot sekarang nggak mungkin begini tampilannya. Ya. Yang sekarang jurnal Mikot nggak mungkin begini. Sinta dua yang sekarang itu ya. Ini nggak begini lah. Ini masih impress ya kayaknya. Oke, mari kita cari yang berikutnya. Ah, inilah ya. Nih. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri perkembangan. Oke, sekarang mari kita lihat. Nih ya. Ini di sini, nih kita bisa lihat nih. Sampai sini ya. Terlihat. Dari kata sejarah sampai dengan institusional, ini ternyata ada juga di sini. Nih, kelihatan ya? Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional. Saudara, ini dua posisi ini nih, ini ya. Ini kalau dicek similarity itu 100%. Yang terbit di 2021 nih, yang ini ya, itu akan dituding menjiplak yang terbit di 2016. Nah itu. Ini ya, ini kita dapat ini ya, kita dapat ini, mana yang tadi itu, ini ya. Oke, ini saya tutup dulu deh. Pasar modal syariah, oke, yang ini kita buka. Perkembangan institusional. Mari kita lihat ya. Ini kita find dulu deh. Perkembangan institusional. Institusional ya. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari ini ya. Nih. Sekarang kita lihat yang ini. Mari kita lihat. Jadi mohon saudara, kalau saudara
copy paste kalimat punya orang tidak begitu. Itu ya. Itu. Oke. Mari kita file. I Kurniawan. Malkan I Kurniawan, betul ya. Sejarah Pasar Modal Syariah. Oh, ternyata ini Google. Oh, beda. Apa beda? Enggak. Betul ini. Ini ada kalimat ini ya. Ini ya. Ini ada kalimat, ternyata setelah dicek kalimatnya tidak muncul di sana. Di sini ini tidak muncul nih kalimatnya. Nah, kita ketik sejarah. Nah, enggak, oh, bahkan tidak ada di sini. Pasar institusional ya, ada enggak? Institu. Oh, tidak ada. Oke. Nah, ini jadi oke. Yang ditampilkan di sini di Google ini kan begini ya. Ini mungkin ada algoritma yang tidak nyambung nih. Ya. Soalnya di sini yang ini 2016 ini sudah kita dapatkan ya. Sekarang mari kita ini kan. Ini kita copy ya. Kita copy. Kita masuk lagi ke Google Scholar. Ini coba kita lihat yang ini ya. Ini 2015 nih. Waduh, ini banyak ternyata tuh. Ini ya. Ini lihat tuh. Saya nggak tahu nih, apakah algoritmanya benar. Oke, kita coba masuk ke Google Books deh. Biar. Nah, ini sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri. Ini Ahmad Syarif. Mari kita lihat ini buku tahun berapa. Nah, tahun 2022. Ya, mari kita lihat. Oke, tuh. Ya, saudara, ini mohon maaf ya, buku ini tidak merujuk siapapun. Tuh. Ya. Ini makanya
Pasca itu tradisi akademik. Tradisi akademik itu direview. Sebelum direview, pemilik naskah menghadirkan tradisi akademik yang disepakatinya. Tuh ya. Gitu. Kedua ya, mari kita lihat. Itu 2022 nih. Page 68 ya, halaman 68. Mari kita lihat. Ini ya, kita lihat. Gitu. Ya. Jadi kenapa? Pak Yo, kenapa artikel jurnal menjadi syarat khusus naik pangkat? Ini perbedaannya. Buku bukan syarat khusus. Artikel jurnal syarat khusus. Buku itu nggak seketat artikel jurnal. Gitu. Jadi untuk membiasakan, untuk menghadirkan tradisi akademik itu memang tepat kita gunakan makalah kita dalam format artikel jurnal itu. Gitu ya. Jadi oke, kembali ke sini. Oke, jadi ini tinjauan pustaka, tinjauan teoretik, penelitian terdahulu. Jadi buku-buku, artikel-artikel yang terbit sebelum tahun 2023, mana contohnya yang barusan 2022 tuh, ya itu boleh kita rujuk. Panton itu kan nggak merujuk bukunya, ya sudah, itu tanggung jawab penulis. Ya, bahwa kita ketika kita menggunakan apa ini nih ya, untuk tinjauan pustaka dengan sub tinjauan teoretik dan penelitian terdahulu merujuk buku yang barusan itu, dua buku terbit di 2022 dua-duanya. Yang satu berapa tuh? Yang satu 2022, yang satunya lagi karena ini oh iya betul 2022 dua-duanya ya. Ya, kan sekarang kita di 2023. Berarti kita diperkenankan masuk ke dalam memasukkannya ke dalam tinjauan pustaka. Ya, pokoknya yang lebih dulu terbit kita itu urusan dia urusan penulisnya sesuai atau tidak ya itu bukan urusan kita. Ya sebaiknya kita gunakan rujukan yang juga sesuai dengan kaidah tradisi akademik. Jadi kalau ada yang menyebutkan rujukannya, yang tadi nggak usah dipilih, pilihlah yang ada rujukannya. Gitu ya. Oke. Berikutnya metode, ya metode. Nah metode ini itu tempoh hari saya sering mengatakan lihatlah publikasi yang ada untuk mengadaptasi. Nah ini saya gunakan artikel kami ini, artikel saya dan Pak Yoyok ya dan kawan-kawan itu. Nah yang ini di sini metodenya jelas, gamblang ya. Dan nah ini nih. This study is a qualitative one using academic book, gitu ya. Tuh, terus kita lihat dalamannya seperti apa. Metodenya itu nah ini. Ya, the research for this article was conducted using qualitative method. Jadi library ya itu kualitatif. Kajian pustaka, metode pustaka, studi pustaka, library research itu kualitatif. Ya, minimal Barton, Hess, ya Curtis, Dobinson, John, Snyder, Palmasier itu pernah mengatakannya. Ini silakan aja dirujuk ya, silakan dirujuk. Tuh, contoh yang lain, saya sedang mereview ya, mereview. Ayah. Bukan nge-review, ya nggak usah nge-review lah ya. Kalau nanti saya ketika udah jadi aja prosesnya saya perlihatkan ya. Jadi ini sudah cukup lah ya, ini sudah cukup untuk digunakan sebagai contoh. Jadi ini wazan mauzun aja ya, mauzunnya tulisan para mahasiswa, wazannya ini. Gitu, oke.
Eh, Oke, nah hasil dan pembahasan materi selesai ya. Hasil dan pembahasan itu paling tidak ada 3. Apakah tulisan kita tentang misalkan, nah tadi, nah yang ini ya, apakah tulisan kita yang ini tuh itu sama dengan penelitian terdahulu? Itu hasil dan pembahasan begitu ya? Atau ada bagian sama dan ada bagian yang beda, atau berbeda sama sekali? Itu. Jadi hasil itu cuma 3. Ya. Hasil itu cuma 3. Sama, mungkin kalau dikatakan ekuivalen tidak lah ya. Minimal identik lah. Sama dalam pengertian identik. Nggak apa-apa. Itu ya. Jadi tidak harus selalu temuan itu harus beda. Nggak juga. Gitu. Kalau memaksakan harus beda kan nah itu fait accompli. Pokoknya harus beda. Nanti dulu. Gitu ya. Itu. Kemungkinan ada bagian yang sama, oleh karena itu ada bagian yang beda dan berbeda. Nah, itu ada 3. Bukan itunya yang penting, yang juga penting adalah kenapa sama. Itu. Kenapa artikel saya sama dengan artikel yang terbit di 2020 misal. Kenapa sama? Oh, ternyata sama-sama normatif, merujuk ayat Quran yang sama, merujuk hadis yang sama, dan seterusnya dan seterusnya. Bedanya di mana? Tetap harus ada novelty. Misalkan, artikel kita memberikan rekomendasi dilakukan kajian lanjutan dengan pendekatan yang berbeda. Misalkan yang sekarang Prodi HES dalam tanda kutip ya, memprovokasi Prodi ES, Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam, untuk melakukan kajian dengan pendekatan kuantitatif. Bedanya di situ. Nggak apa-apa, sebutkan aja. Meskipun cuma 1-2 kalimat, ya, meskipun cuma 1-2 kalimat, bedanya seperti itu, silakan. Nah, itu ya. Itu. Jadi kita tidak harus memaksakan harus berbeda dengan penelitian terdahulu, enggak juga. Ya, kalau ternyata hasilnya sama, sebutkan aja sama. Bedanya justru di rekomendasi, di novelty, itu bedanya di situ. Ya, novelty yang sekarang misalkan apa? Novelty yang sekarang interkoneksi, bukan interkoneksi, lintas pustaka misalnya. Lintas pustakanya di situ. Narasinya boleh jadi sama. Di penelitian terdahulu tidak mengutip Bakir Sadar. Di penelitian berikutnya, di penelitian yang kita lakukan mengutip Bakir Sadar. Nah, kenapa yang terdahulu tidak mengutip Bakir Sadar misalnya? Ternyata ada persoalan teologi yang tidak atau yang menjadikan penulis sebelumnya tidak mengutip Bakir Sadar. Padahal statementnya sama. Kan bisa begitu. Nah, penulis berikutnya tidak mempersoalkan persoalan teologi Bakir Sadar. Ya, itu. Jadi ikut ke siapa? Ikut ke Imam Az-Zahabi ya. Lana sidquhu wa alaihi bid'atuhu. Itu. Urusan Bakir Sadar punya keyakinan yang berbeda dengan kita misalkan nggak soal. Yang penting apa yang dikatakan oleh Bakir Sadar itu kita ambil sebagai rujukan. Kan bisa begitu. Jadi sama-sama gitu ya. Itu. Jadi bisa jadi temuannya sama. Nah, ketika ada temuan yang sama sementara di tempat lain ada temuan yang berbeda, ya itu juga sama. Seperti itu penjelasannya. Jadi bukan persoalan sama, bukan persoalan ada bagian yang sama dan ada bagian yang berbeda. Juga bukan karena persoalan berbeda sama sekali, bukan itu saja maksud saya ya. Jadi itu penting. Hal yang juga penting atau bahkan lebih penting kenapanya itu. Ya. Jadi kenapanya itu mohon diperhatikan. Gitu ya. Jadi nah berikutnya kesimpulan. Kesimpulan sama lah ya. Itu. Jadi misalkan begini, contoh yang barusan itu ya. Sejarah. Kenapa sih kita menulis sejarah pasar modal syariah?
Karena di bagian pendahuluan itu kita harus jelaskan belum jelas sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Yang buat itu. Nah ini ya. Jadi Pak Muhammad Anwar itu harus mengeksplisitkan belum jelas. Kenapa belum jelas? Ada dua kemungkinan. Pertama, sumber-sumber yang dirujuk di studi pustaka tidak seragam. Itu. Kalau lihat dari sini, apakah betul ini menjadi cikal bakal dimulainya pasar modal 2021? Ya, misalkan ketika fatwa DSN MUI lahir 2021, ini akan memunculkan peluang narasi bahwa sebelum 2021 pasar modal syariah minimal fenomenanya sudah ada. Nah, sebelum 2001 itu, ini ya, sebelum 2001, ini kan Islamic Capital Market began on April 18 ya, 2001 ini. Sebelum ini, berarti kan sebelum ini. Nah, sebelum ini itu kapan? Nah, itu ya. Oke, sehingga konklusinya, jawabannya itu harus jelas di sini. Oke, adapun periode yang dimaksud adalah 1878, 1912. Oke, ini kan pasar modal ya. Judulnya pasar modal syariah. Nah, jadi pasar modal syariahnya kapan? Pak Muhammad Anwar ya, gitu. Apakah dari sini? Itu. Boleh jadi Pak Muhammad Anwar mengeksplisitkan kajian ini belum bisa memastikan karena belum ditemukan indikator yang memastikan. Kan bisa begitu, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita nggak usah juga ngarang akhirnya, oh ini belum ada, udah ngarang aja lah, pokoknya sebelum 1995 nggak juga, ya. Pokoknya apapun yang ada, yang berhasil kita lacak, kita ungkap, kita rujuk, kita ungkap. Ya, jadi oke, kalau lihat ini kita malah jadi dapat jawaban ketika ada pertanyaan pasar modal. Kalau pasar modal syariahnya belum. Ini Pak Muhammad Anwarnya ada? Kalau ada mohon nanti berkomentar ya, mohon berkomentar. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulan sama dengan ketika kita bikin skripsi itu menjawab rumusan masalah. Tapi kan rumusan masalah di artikel jurnal tidak sebagaimana di skripsi. 1, 2, 3, kemudian tujuan penelitiannya untuk menjawab rumusan masalah. Kan nggak begitulah. Langsung aja dalam bentuk narasi. Langsung dalam bentuk narasi. Oke. Jadi seperti itu. Gitu ya. Gitu Pak Yok, barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Ya, terima kasih Prof. Anton. Ini luar biasa. Beliau ini memang kita kenal sebagai maha gurunya jurnal ya. Baik di UIN Bandung maupun di UIN yang lain ini. Karena beliau banyak jadi diundang kemana-mana ini. Jadi antum sekalian saya sangat bersyukur diampu oleh suhu jurnal kita Prof. Anton. Jadi ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Prof. Anton ya. Jadi memang jurnal itu standarnya lebih tinggi daripada buku. Jadi artinya apa? Menulis jurnal itu harus lebih teliti ya daripada menulis buku. Ya, jadi makanya wajar kalau jurnal itu dijadikan syarat ya, kelulusan naik pangkat bagi dosen ya ataupun kelulusan bagi mahasiswa di level magister maupun di level doktoral. Nah, tadi beberapa poinnya teman-teman adalah bahwa jurnal itu ada standarnya. Jadi tidak hanya sekedar nulis strukturnya gitu ya. Jadi tadi Imrat tolong ya introduction, method, result dan discussion.
Jadi harus diawali dengan pendahuluan dulu, jangan ujuk-ujuk langsung pembahasan. Nah ini kan nggak logik gitu kan. Maka didahului dulu tuh fenomenanya apa gitu ya. Habis itu nanti baru introduction, metodenya apa. Tadi sudah sampaikan panjang lebar oleh Prof. Anton ya metodenya. Terus nanti hasilnya apa? Hasilnya pun tadi bisa 3 ya, bisa sama dengan penelitian terdahulu, bisa berbeda ya, ataupun bisa merevisi dari penelitian terdahulu. Nah, saya kira itu hal-hal yang perlu teman-teman cermati ya. Sekali lagi ini penting teman-teman kuasai karena teman-teman sudah naik derajatnya menjadi calon magister. Selalu saya sampaikan, seorang calon magister punya 2 keahlian gitu Prof ya. Ya. Keahlian menyampaikan ide Anda di khalayak umum, kita pelajari di kelas, maka Anda harus bisa presentasi di kelas. Yang kedua, Anda juga bisa, keahlian kedua adalah mempublikasikan karya ilmiah. Dalam hal ini outputnya adalah jurnal. Jadi makanya yang selalu kita dorong, ya rekan-rekan di magister itu punya 2 keahlian ini. Nah mungkin tambahan sedikit Prof, mungkin untuk ditambahkan juga membuat parafrase Prof. Oh ya. Kalau kita ngutip pendapat orang, biar nanti plagiasinya berkurang, ya gimana caranya kan triknya Prof? Ini kayaknya harus disampaikan Prof. Oke, baik. Saya langsung aja Pak ya, biar nggak lupa. Ya. Oke, baik, makasih Pak Yo. Oke, sekarang kita lihat yang tadi itu ya, yang ternyata ada di buku A, di buku B gitu ya. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri. Oke, mari kita parafrase ini. Caranya begini, ya, caranya begini. Tadi, ini ya. Kita blok ya. Oke. Kita copy. Oke. Masuk ke Google Translate. Gitu ya. Sebetulnya ke MS Word dulu lah. Kita rapikan dulu. Tapi biar efisien aja. Nah, ini ya. Nih. Ya, rapikannya di sini aja nih. Oke. Ya. Nah, kalau kita mohon maaf, mau nakal dalam tanda kutip ya. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris selesai. Nggak akan kena di sini. Tapi substansinya kita masih plagiat. Cuma alih bahasa. Itu ya. Ini kan substansinya kita masih plagiat, kan cuma alih bahasa ini. Gitu. Jadi mohon tidak beginilah ya. Gitu, mohon tidak begini. Nah, sekarang mari kita ini copy ya. Copy. Masuk lagi ke Google Translate. Jadi di samping Google Scholar dan Google Book, Google Translate juga di tampilan awal Chrome kita lah ya. Di tampilan awal Chrome kita, pastikan di sini yang barusan. Oke. Sekarang ini kita cek benar nggak bahasa Indonesianya. Oh ternyata benar lah ya. Jadi dari apa yang kita kutip, nggak beda-beda amat. Tuh kan. Nih ya. Oke. Oke. Biar Aino yakin. Tadi Aino yakin ya. Saya copy nih. Saya copy. Oke. Kita bikin file baru deh. Ya. Ini satu ya. Satu. Sekarang paragraf yang keduanya. Oke. Sambil dari sini. Nah. Oke. Udah agak beda kan? Ini parafrase sudah
sudah berlangsung ketika paragraf pertama kita dapatkan seperti ini dan paragraf kedua kita dapatkan seperti ini. Nih, institusional jadi kelembagaan. Ini udah parafrase nih. Jadi kalau di sini institusional, ini masih 100%. Kalau sini sudah mulai berkurang. Oke? Clear ya? Oke. Sekarang biar tambah mantap. Ini naskah kita yang pertama ya. Jadi ketika naskah kita yang pertama kita sudah punya bahasa Inggrisnya, ini kita copy. Masuk ke paraphrasing tool. Oh, sebentar. Ini kita copy. Ya. Pastikan di sini nih kita dapat ini nih. Oke. Kita buka Grammarly. Barangkali Grammarly punya saran. Oh, ternyata nice job. Tuh, Ibu Bapak sekarang nggak usah ragu gunakan Google Translate. Di awal-awal tahun 2022, 2021 itu saya belum mengalami, ini baru pertama kali ya. Ini Pak Yok, ini baru pertama kali Google Translate dinilai nice job oleh Grammarly. Ya. Itu. Jadi ini nice job ternyata. Gitu ya. Oke. Karena nice job, maka yang ini nih, yang bahasa Inggris ini kita copy masuk ke paraphrasing tool. Nih, ada nih paraphrasing tool nih. Ya. Ini yang gratisan aja dulu. Pastikan teks kita. Oke. Nanti kita lihat nih, Grammarly-nya jalan lagi nggak? Oh iya, ini nice job ya. Kita klik basic paraphrase. Mari kita lihat. Tuh. Oke, kita copy ya. Jadi ini sebelum paraphrase, ini setelah paraphrase. Kita copy. Jadi kita udah bisa lihat bahwa ini berbeda. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Google Translate untuk menerjemahkan yang barusan itu. Yang Inggris ya. Indonesianya gimana? Ini involve. Nggak usah kata Grammarly ya. Oke, dapat ini, kita copy, kita masuk ke naskah kita. Kita pastikan di sini. Ya. Oke. Ini original. Oke, original. Ini biar nggak ada yang merah-merah di bawah. Ininya. Oke. Ya, ini yang original. Oke, ini original. Ya, ini biar dapat aja kita nih. Ya. Yang ini after Google Translate. Gitu ya. After translating ya. Setelah after kan harus jaran ya, katanya begitu. Oh, lupa lagi lah saya. Ini after paraphrasing. After paraphrasing. Tuh. Gini Pak ya. Mudah ya. Gitu. Cukup. Gimana, saudara gimana? Cukup? Contoh bagaimana paraphrasing dilakukan? Ya. Jadi ini nggak banyak perbedaannya. Yang pertama dan yang kedua ini.
Jadi kalau dari sini ke sini nih, dari pertama ke kedua ini hanya alih bahasa. Ketika alih bahasanya dikembalikan lagi, dapatlah institusional dari jadi kelembagaan tuh. Tapi dalamannya masih sama tuh, terlibat dalam pengelolaan pasar modal syariah. Ini nggak pakai tersebut, di sini kan ada tersebut. Perkembangan ini diawali dengan dan seterusnya. Ya, sementara kalau yang ini udah terlihat beda after para pricing itu. Perkembangan kelembagaan dalam pengelola pasar modal syariah juga dapat digunakan untuk menelusuri sejarah. Nah, kan gitu. Pada tanggal 14 Maret, di sini perkembangan tersebut dimulai dari pada tanggal 14 Maret MOU antara di sini. Nah, kan ini udah terlihat. Ini baru para pricingnya yang gratisan. Nah, nih basic para price, yang advance-nya bayar. Gitu ya. Jadi kalau bayar itu lebih mantap. Nanti ada Quillbot, cuma saya lupa akun saya di Quillbot itu. Saya punya Quillbot yang premium itu ya, tapi saya lupa akunnya. Jadi ya nantilah. Nah, itu. Gitu ya. Jadi ini menjadi bukti ya kita sudah bisa melakukan para pricing. Tuh. Oke, gitu Pak Yoyok, cukup. Baik, Prof. Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Jadi, alhamdulillah kita menggunakan teknologi, kita bisa melakukan parafrase. Kenapa parafrase penting? Karena jurnal yang bagus nanti akan dicek turnitinya. Jangan sampai Anda bikin jurnal, tapi plagiasinya tinggi, ini nggak akan diterima. Di Pasca sudah ada turnitinya, jadi nanti jurnal yang Anda akan submit itu biasanya nanti akan dites dulu turnitinya, kalau tinggi ya yang diterima. Itulah pentingnya kita bisa melakukan parafrase teman-teman ya. Saya kira cukup dari saya Prof, sudah cukup komplit yang disampaikan oleh Prof. Anton. Oke. Mungkin ya. Silakan mahasiswa, para mahasiswa ada yang mau komen, bertanya dan lain sebagainya. Soalnya di kelas tetangga langsung minta pelatihan, Pak. Di kelas tetangga, Pak Anton, kita nggak mungkin selesai 2 jam yang begini. Gitu. Ya, sebetulnya kalau sudut pandang saya, tinggal kita berlatih step by step. Kalau menurut saya ya saya sih mau aja pelatihan, cuman kan khawatir nanti tidak efisien. Ya, khawatir tidak efisien. Saya mau aja sih, ya siaplah sambil ngabuburit gitu kalau mau di bulan puasa. Tapi kalau enaknya sih habis lebaran aja, biar bisa ngopi. Gitu ya, itu. Oke, iya kan dari jam 8 sampai jam 3 sampai jam 4 sore itu kan lumayan itu, ya itu. Itu kecuali kalau semuanya jadi musafir, jadi bisa bukber siang-siang. Gitu. Oke. Jadi itu ya. Nah, jangan lupa tetap sekalipun kita sudah parafrasing, kita tetap wajib menyebutkan sumber awalnya itu. Al-fadlu lil mubtadi tadi. Nah, siapa yang hafal bait alfiahnya tuh? Tolong sampaikan. Ya. Kita tetap harus menghormati siapa yang pertama kali punya paragraf itu, wajib kita kutip sebagai penghormatan. Itu ya, tambahan dari saya. Tuh. Silakan, ada komen? Ada izin ini Prof. Ya, izin bertanya sedikit. silakan. Ini agak sedikit menyimpang sih. Cuman saya pengen tahu sebetulnya cara kerja cek similarity atau turnitin itu seperti apa gitu. Cara kerjanya gitu ya. Apakah istilahnya itu? Per kalimatkah ditandai dengan tanda titik atau koma gitu. Jadi cara kerja mesin itu sendiri itu seperti apa gitu loh. Per kata, Pak. Jadi apakah per kata setiap ada frase misalkan. Kan banyak tuh frase yang baku tidak bisa kita seperti daftar pustaka gitu. Hal-hal yang frasa seperti itu apakah per kalimat ditandai dengan tanda titik atau seperti apa batasan-batasannya? Oke.
Itu, Prof. Itu perkata Pak kerjanya. Itu robot Pak. Jadi Turnitin dan yang sejenisnya itu robot. Oleh karena itu nanti pihak jurnal akan mengeksklud istilahnya ya, mengeluarkan. Kayak introduction itu nggak mungkin dicek similarity-nya Pak. Introduction, method, result, and discussion. Kalau itu nggak dieksklud itu kena. Makanya pihak jurnal ada tim khususnya. Ketika dia ngecek tuh, ada tim khususnya. Oh, introduction dikeluarkan. Jadi kosakata introduction ya itu dikeluarkan. Frasa result and discussion itu dikeluarkan. Kosakata bibliografi dikeluarkan. Dan semua list daftar pustaka dikeluarkan. Satu. Yang kedua, pasal-pasal undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 itu nggak bisa diparafrase Pak. Itu ya, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 itu dieksklud Pak. Dan itu ada pelatihannya. Saya sendiri belum melewati pelatihan itu karena saya merasa bagi-bagi tugas saja. Masa oleh Pak Anton semua itu yang gitu. Itu ya. Gitu Pak. Nah, termasuk ayat Quran, matan hadis. Masa ayat Quran mau diparafrase Pak? La roiba fihi jadi la syakka fihi gitu kan. Waduh itu jadi aliran sesat itu. Itu Pak. Ya. Bisa dipahami Pak ya? Bisa Pak. Walaupun sudah diparafrase tapi tetap mencantumkan sumbernya, itu hanya etika saja mungkin Pak ya. Tapi untuk penulisan aturan dari aturan baku dari penulisan ilmiahnya itu tidak mengikat atau seperti apa gitu. Begini Pak. Jadi kan tradisi akademik itu tadi saya sebutkan ya, kontinum dan akumulatif. Gitu ya. Jadi ini saya ambil contoh ilmu yang lain Pak ya, ilmu yang lain karena ini saya kirim ke kelas tetangga ilmu hadis nih. Karena saya sejak tahun 86 itu selalu dalam kesehariannya membaca atau menemukan naskah yang mengutip definisi hadis, mana qalahu adlun tamudawti hadis sahih ya, muttasil sanar ghairu mu'allal wala syadz, misalkan seperti itu. Karena saking seringnya sehingga ngelotok aja Pak di kepala itu. Nah, karena ngelotok saya kemudian merasa oh ini sudah jadi ilmu saya. Nanti dulu Pak. Kan sebelum ngelotok saya baca buku. Sebelum ngelotok saya dengar dosen menyampaikannya. Itu buku yang saya baca bahasa Indonesia, sementara yang saya gunakan bahasa Arab. Itu buku yang saya baca itu ngutip siapa? Dosen yang saya dengar juga ngutip siapa? Itulah dalam tradisi ilmu Islam ada sanad itu Pak. Jadi sanad itu nggak hanya berlaku di hadis, tapi menghargai apa yang sudah jadi milik orang sebelumnya. Al-fadlu lil mubtadi itu Pak. Gitu. Jadi ada kewajiban bahwa kemudian kita tidak melakukan dan nggak ketangkep basah, kita tidak mengutip misalkan, ya itu saya nggak tahu ya di akhirat dihisab nggak ya. Gitu. Jangan-jangan itu karena begini Pak, dalam ilmu hadis itu ada ya yasrukul hadis. Ada konsep, ada teori mencuri hadis. Mencuri hadis itu gini nih, saya sedang berbicara ke Pak Yayok misalkan gitu ya. Tiba-tiba bapak-bapak lewat tuh, dengar apa yang saya sampaikan ke Pak Yoyo. Tiba-tiba oleh bapak diaku bahwa Pak Anton bicaranya ke yang lewat itu. Itu di dalam ilmu hadis namanya mencuri hadis. Yang benar, bapak-bapak yang mendengar saya sedang berbicara ke Pak Yoyo, itu menggunakan kalimat baku dalam ilmu hadis, qiraatan alaihi wa ana asma. Itu. Qiraatan alaihi, Pak Anton sedang berbicara ke Pak Yoyo, wa ana asma, saya mendengar. Jadi nggak mencuri sanad. Gitu Pak. Itu Islam, ilmu Islam itu luar biasa Pak ya. Itu ilmu Islam itu luar biasa tradisinya dan itu yang kemudian kalau seorang guru saya mengatakan Pak Cik Hasan Bisri metode penelitian itu mengambil tradisi ilmu hadis. Untuk yang barusan itu ya. Itu jadi gitu Pak. Jadi bagi saya apa susahnya sih
Kan barusan juga contoh barusan ya, itu kan ngutip dari punya orang tuh. Apa susahnya kita sebutkan saja, itu ya. Kita sebutkan, kita sudah punya Zotero, sudah punya Mendeley, barangkali nanti mau gunakan latex, apalagi latex ya, itu langsung jadi tuh, itu silahkan gitu ya. Nggak soal aplikasi mana yang akan kita gunakan, yang jelas tradisi etika akademik mohon dipertahankan, mohon diperhatikan dan kita gunakan secara ketat agar apa yang sudah dibangun oleh para ulama terdahulu, saya menyebutnya ulama Pak ya, itu karena ini ada dalam tradisi ilmu Islam, itu kita bisa lestarikan, bisa kita lanjutkan. Gitu Pak. Itu mudah-mudahan dapat pencerahan Pak. Mudah-mudahan dapat pencerahan. Oke, jadi nanti dalam pengumpulan cara memasang Grammarly itu di Google Translate. Sudah ada Pak, alhamdulillah. Oh ya, sudah ya, Pak Supriyadi ya. Oke. Nah, oke. Jadi nanti UTS dan UAS-nya itu dari saya ya, bukan dari Pak Yok. Dari saya, UTS dan UAS-nya itu seperti ini. Oke, ini saya close ya. Jadi UTS dan UAS-nya itu dari saya. 1, tulis judul. 2, nama lengkap, tidak boleh disingkat. 3, afiliasi. Awas afiliasinya jangan kayak tadi ya. Tadi itu mana tuh afiliasinya itu? Mana? Oh, saya tutup ya. Yang ini nih. Jangan kayak ini nih afiliasinya. Kelas F semester 4 ya. Jangan kayak gini ya afiliasinya ya. Kelas hari ini yang reguler ya Pak Yok ya. Yang hari Senin ini yang reguler gitu. Enggak, sudah saja UIN. Gitu ya. UIN. Oke, mari kita lanjut. Email. Saya berharap nanti di UTS dan UAS emailnya sudah @student.uin ya. Mau Bandung atau Jogja tergantung kelasnya. Gitu. Abstraknya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kata-kata kuncinya juga sama. Ini tulis pendahuluan gitu ya. Yang UTS tulis pendahuluan, yang UAS tulis introduction, gitu. Kemudian tulis tinjauan pustaka, tulis literature review, tulis theoretical review, tulis previous research, tulis method, tulis result and dan seterusnya sampai dengan daftar pustaka. Gitu. Jadi hari ini kuliah kita diakhiri dengan pembocoran soal UTS dan UAS dari saya. Itu bocorannya seperti itu. Nah, silakan dituangkan dalam makalah kelas masing-masing dan tetap semangat. Itu ya, jampainya tetap semangat. Itu mungkin barangkali ada tambahan, Pak Yok, silakan. Baik. Cukup sudah Prof ya, cukup jelas ya. Jadi kuncinya tadi diakhiri oleh Prof tadi, jampainya tetap semangat. Jadi tidak ada yang susah ya, asal kita. Ya. Tidak ada yang susah, betul Pak Yok ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa tanya aja. Tanya aja gitu. Tanya ke saya, ke pemberi soal. Jawabannya kayak gimana ya? Ini saya kasih tahu. Saya lebih senang kalau ditanya begitu daripada kemudian didiamkan aja. Gitu ya. Asal berasal dari makalah Ibu Bapak. Itu ya. Jadi saya sudah punya narasi begini nih, ini gimana nih? Ini jadi pendahuluan atau jadi hasil dan pembahasan misalnya kayak tadi kan? Gitu. Nah itu nanti saya arahkan. Gitu ya, saya arahkan. Insya Allah sebatas kemampuan saya. Nah itu ya. Jadi ada Superman lah, di dunia ini nggak ada Superman ya. Gitu. Sama-sama, saya juga belajar aja terus nih. Ya, tiap hari belajar. Tadi subuh itu saya belajar bikin artikel di Wikipedia.
Mana Wikipedia saya itu tadi subuh itu. Ini ya. Oke. Nih, saya baru belajar tadi subuh bikin artikel di Wikipedia. Nah, ini. Ya. Jumlah kata dalam judul tidak melebihi 20 kata. Di Wikipedia nih, saya berhasil upload ya di Wikipedia, tapi belum publish. Tuh ya. Nah, ini pendahuluan, tinjauan pustaka, tinjauan teoretik, penelitian terdahulu. Ini biar para mahasiswa lebih mudah lah ya menemukan ya, gitu. Lorem ipsum ini sub-subnya, kemudian terakhir diakhiri dengan kesimpulan daftar pustaka. Dan ini linknya semuanya aktif. Gitu. Jadi ya belajar aja ya. Saya sendiri belajar tiap hari, saya tetap belajar bagaimana menyampaikan bahan ajar kepada para mahasiswa agar mahasiswa bisa lebih mudah menemukan sumber-sumber bahan ajar itu. Jadi mohon ini saya ya, kan setiap orang kan punya gaya masing-masing. Saya itu kalau ditanya Pak Anton apa sih definisi hadis, jawaban saya cari sendiri, karena itu bisa dicari sendiri. Itu ya, itu misalkan contoh aja ya, definisi ekonomi bersumber dari 2 kata oikos nomos, itu cari sendiri, ketemu tuh. Ya, ketemu itu di Wikipedia, ketemu ya itu. Jadi kalau yang ibu bapak saudara berpeluang besar menemukan jawabannya dari sumber-sumber ajar yang ada, ya nggak usah ditanyakan ke dosennya lah. Ya, tanya ke dosen itu, ya ini arah saya ya, ini mohon maaf nih. Dari arah saya tanya ke dosen itu bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Yok itu. Kita mempresentasikan pengetahuan kita di depan publik dan kita mempublikasikannya dalam bentuk publikasi yang ada. Saya tambah sedikit Pak Yok ya, saya parafrase perkataan Pak Yok tadi, baik secara daring, baik secara online maupun cetak. Karena sekarang buku cetak masih ada. Suatu saat boleh jadi buku cetak hilang, ya semuanya elektronik. Tapi selama buku cetak masih ada, ya tetap kita gunakan juga buku cetak. Itu mungkin kalimat penutup. Kalau tidak ada lagi kata penutupnya, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Nasrul minallah wa qarib wa syirul mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Oke, Bro. Monggo, Bro. Bro. Hatur nuhun. Nanti insya Allah di-upload secepatnya.